Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Setia dengan Bu Hartati yang akan selalu menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Kerjasama sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN, teks eksplanasi, proses menghasilkan energi listrik, dan kegiatan belajar yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, sekarang siapkan buku siswa, alat tulismu ya, lalu berdoa untuk memulai belajar. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Burger dari Amerika Serikat, spaghetti dari Italia, lalu mobil mewah dari Jepang, dan sepeda motor dari Jepang juga. Benda-benda tersebut berasal dari luar negeri, namun sudah sangat mudah kita temui di Indonesia. Tahukah kalian mengapa bisa seperti itu? Iya, betul sekali. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui dengan mudah di negeri kita. Perkembangan komunikasi dan transportasi serta kerjasama antar negara menjadikan barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Apa saja bentuk kerjasama tersebut? Dan apa saja kerjasama yang sudah dilakukan? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Coba kalian perhatikan berikut ini ya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, ekonomi, iptek, dan politik. Bisakah kalian menyebutkan contohnya dan peranan Indonesia? Iya, coba kalian perhatikan berikut ini. Berikut contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah sekaligus penyelenggara pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 22 Juli 2011 di Bali. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri. Tampak di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan juga Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Pada acara puncaknya, Indonesia menampilkan tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai puncaknya, penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Contoh kerjasama lainnya yaitu Indonesia pernah menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Negara ASEAN atau SEA Games ke-26 tahun 2011 di Jakarta dan Palembang. Indonesia juga berperan aktif dalam Festival Tari Kontemporer negara-negara ASEAN. Nah, sekarang coba kalian carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel di media elektronik. Diskusikan dengan temanmu, tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Anak-anak, globalisasi dimulai abad 20. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti penemuan televisi, komputer, telepon genggam, dan perangkat lainnya menjadikan informasi sangat cepat diakses oleh semua orang di dunia dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Anak-anak, di era globalisasi, listrik memiliki peranan yang sangat penting.
Apa peranan listrik? Coba kalian perhatikan bacaan berikut ini ya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, setelah membaca teks eksplanasi tadi, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Diskusikan dengan temanmu, tulis pada buku tugasmu, carilah informasi dari buku siswa dan berbagai sumber. Kalau sudah, serahkan kepada gurumu ya. Anak-anak, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di berbagai wilayah. Di daerah yang belum terjangkau aliran listrik, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang proses menghasilkan energi listrik, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Lalu bacalah dengan cermat penjelasan di bawahnya. Lakukan diskusi dengan temanmu untuk mencari informasi lebih jauh tentang proses tersebut. Nah, sekarang coba kalian diskusikan pertanyaan berikut ini ya. Jelaskan proses menghasilkan energi listrik. Diskusikan dengan teman kelompokmu, cari informasi dari berbagai sumber, dan ringkaslah informasi yang kalian dapat dalam bentuk diagram berikut ini. Tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.